warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, langsung saja kami akan membahas materi mengenai kurikulum pembelajaran Al-Qur'an Hadis di sekolah. Yang pertama, pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat bertempuh. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Yunani kuno. Selanjutnya, pengertian kurikulum secara terminologi. Kurikulum berarti semua mata pelajaran yang akan ditempuh atau harus ditempuh peserta didik di sekolah dalam kurun waktu yang ditentukan. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang harus disusun untuk memperlancar proses belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian kurikulum menurut Zainal Arifin dalam bukunya yang berjudul Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Arifin menjelaskan pengertian kurikulum, menjelaskan implikasi kurikulum secara tradisional dan modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum secara tradisional. 1. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran adalah sekumpulan warisan budaya dan pengalaman-pengalaman masa lampau yang mengandung nilai-nilai positif untuk disampaikan kepada generasi muda. Mata pelajaran tersebut harus mewakili semua aspek kehidupan dan semua domain hasil belajar yang sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta didik harus mempelajari semua mata pelajaran. Yang ketiga, mata pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah saja, secara terpisah-pisah. Dan yang terakhir, tujuan akhir kurikulum adalah untuk mendapatkan ijazah. Selanjutnya, pengertian kurikulum secara modern. Menurut Zainal, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial, baik isi atau materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Implikasi dari pengertian ini adalah yang pertama, kurikulum tidak hanya terdiri dari beberapa mata pelajaran saja, tapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman potensial yang disusun secara ilmiah. Yang kedua, kegiatan belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja atau di dalam sekolah saja, tetapi dapat dilakukan di luar sekolah, namun atas tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, guru sebagai pengembang kurikulum perlu melakukan strategi dan pendekatan serta berbagai sumber belajar yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Yang keempat, tujuan akhir kurikulum bukan hanya untuk memperoleh ijazah saja, tetapi juga untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian Al-Quran dan hadis yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan penjelasan tersendiri dari Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Sedangkan hadis adalah sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran, karena hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran yang masih bersifat global. Dalam mempelajari Al-Quran dan hadis di sekolah bertujuan agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menjadi pedoman bagi akhlak dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Sawali Farizal Kurnia, NPM 1801010096. Saya dari kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan tujuan pendidikan Quran dan hadis. Langsung saja kita ke fungsi.
Jadi fungsi pendidikan Quran dan hadis itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang nomor 1, pengembangan. Nah, dalam artian pengembangan di sini meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran agama Islam. Yang nomor 2, perbaikan. Nah, perbaikan ini mempunyai arti memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam oleh peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang nomor 3 itu pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik. Terus yang nomor 4, pembiasaan. Nah, di sini pembiasaan di sini mempunyai arti menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Terus lanjut ke tujuan. Nah, di sini tujuan sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang nomor 1, memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca ataupun menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Yang nomor 2, memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan Al-Quran. Terus yang nomor 3, membina dan membimbing peserta didik dalam berpedoman Al-Quran dan hadis. Inilah fungsi dan tujuan pendidikan Quran dan hadis. Baik teman-teman, di sini saya Siska Anggraini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya di mana kelompok kami membahas mengenai kurikulum pembelajaran Al-Quran dan hadis di sekolah. Untuk materi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai metode pembelajaran Al-Quran hadis di sekolah. Metode adalah cara atau pola yang digunakan oleh guru atau tenaga pendidik dalam menyampaikan materi supaya tercapailah tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun metode pembelajaran Al-Quran hadis yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, metode drill atau latihan. Yaitu metode ini dengan cara memberikan materi, dengan cara memberikan soal-soal latihan terhadap siswa. Contoh, ketika dalam pembelajaran Al-Quran hadis, guru menjelaskan mengenai ayat yang berkaitan dengan sikap ikhlas dalam beribadah. Kemudian guru memberikan soal latihan supaya siswa mencari contoh-contoh dalil lain atau ayat yang berkaitan dengan sikap ikhlas dalam beribadah. Nah, metode ini dapat meningkatkan atau melatih motorik dan kognitif siswa. Kemudian yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan mempraktekkan atau memperagakan isi materi yang akan disampaikan. Contoh dalam pembelajaran Al-Quran hadis, misalkan membahas mengenai sholat, maka guru atau siswa mempraktekkan bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian untuk metode yang ketiga yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis adalah metode ceramah. Metode ceramah ini yaitu pembelajaran dengan cara memberikan materi secara lisan atau secara langsung. Metode ini dapat dibilang metode yang paling praktis dan ekonomis karena apa? Tidak memerlukan alat peraga lain, sehingga siswa bisa langsung mendengarkan apa isi materi yang disampaikan oleh guru. Tetapi kelemahan dari metode ceramah ini bisa memberikan sifat bosan dalam belajar siswa. Karena apa? Karena sifatnya yang monoton, hanya bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru melalui lisan. Kemudian yang keempat yaitu metode tanya jawab. Yaitu metode tanya jawab ini memberikan materi dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu metode resitasi.
Metode resitasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan guru memberikan tugas terhadap siswa. Ini bisa bersifat perorangan atau kelompok, dan siswa dapat mempertanggungjawabkan tugas tersebut. Sifat pertanggungjawaban ini seperti apa? Bisa dengan cara menjawab secara langsung dan menjelaskan soal yang diberikan oleh guru di depan guru dan teman-temannya, atau bisa dengan menjawab pertanyaan tersebut berupa dengan tulisan dan kemudian guru mengecek atau memeriksa tugas-tugas tersebut. Demikian, selanjutnya untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tri Agus Priyono. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Materi yang saya akan bahas yakni problem mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dan bagaimana cara solusi mempelajari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yakni problem mempelajari Al-Quran dan Hadis. Setiap pelaksanaan pembelajaran pastilah terdapat yang namanya suatu permasalahan yang dapat menghambat proses pembelajaran, yang mana permasalahan tersebut dapat disebabkan dari faktor siswa maupun faktor guru. Nah, permasalahan tersebut dapat berupa kurangnya kemampuan membaca dan menulis. Karena itu, anak didik tidak pernah diajarkan tajwid, sehingga pada saat proses pelajaran, siswa belum bisa membaca Al-Quran secara baik. Adapun faktor, yang faktor pertama yaitu faktor orang tua, yakni kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Karena peserta didik tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga bisa belajar dari keluarga. Nah, peran orang tua tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pembelajaran Al-Quran dan hadis Al-Quran, karena apabila orang tua menyadari bahwasanya pendidikan terhadap anaknya itu sangatlah penting, karena akan berpengaruh kepada proses pembelajaran. Adapun faktor lainnya ialah kurangnya peserta didik dalam menghafal Al-Quran dan hadis, disebabkan karena faktor lingkungan atau dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis terdapat fungsi, manfaat, dan tujuan dalam proses pembelajaran Al-Quran dan hadis. Mampukah peserta didik dalam proses pembelajaran Al-Quran dan hadis? Problem menghafal Al-Quran dan hadis boleh sebagai langkah awal untuk memahami kandungan dari Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya yaitu solusi mempelajari Al-Quran dan hadis. Dari permasalahan di atas dapat memberikan penyelesaian kurikulum pembelajaran Al-Quran dan hadis nampaknya membutuhkan pemahaman yang dapat mudah untuk dipahami oleh peserta didik, dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik apa yang harus dikerjakan dan mana yang harus dipelajari dan mana yang harus dihafalkan. Terlebih peserta didik yang sudah bisa dan belum sama sekali harus dibedakan dalam pembelajaran, karena takutnya akan membuatnya kebingungan. Jika tidak ia diberikan pembelajaran tambahan, pada dasarnya Al-Quran merupakan petunjuk untuk supaya tidak berhenti belajar dan belajar, karena tidak ada suatu kerugian apapun dalam belajar. Dalam suatu proses pembelajaran Al-Quran dan hadis, agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran Al-Quran tersebut, maka pendidik harus mengajar dengan penuh kreasi, inovatif, karena kandungan pembelajaran tersebut siswa akan lebih tertarik dan tidak bosan dalam mengikuti pelajaran, yakni salah satunya itu dengan PowerPoint, gambar, dan menggunakan metode-metode atau tanya jawab. Sebuah proses belajar mengajar terdapat juga metode untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Gunanya yaitu untuk memudahkan pendidik dan peserta didik dalam berlangsungnya proses belajar mengajar. Menggunakan metode yang mengedepankan peran peserta didik mampu mengikuti sertakan peserta didik dalam kegiatan di setiap pembelajarannya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disimpulkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari. Di sini saya ingin memaparkan sedikit kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan anggota saya, di mana rekan-rekan
saya sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian kurikulum pembelajaran, apa itu pengertian Al-Quran hadis, dan tujuan serta fungsi pembelajaran Al-Quran hadis, serta metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis di sekolah, serta problematika yang terjadi dan solusinya dalam problematika tersebut. Baik, di sini izinkan saya menyampaikan kesimpulan atas apa yang disampaikan oleh rekan-rekan anggota saya, di mana kesimpulannya sebagai berikut. Kurikulum pembelajaran merupakan seperangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, silabus, mata pelajaran, guru, dan peserta didik. Sebelum guru itu melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai pengajar, terlebih dahulu guru harus mempersiapkan pembelajaran yang disebut dengan RPP. Pembelajaran merupakan mendidik siswa dengan menggunakan teori pendidik dan teori belajar. Al-Quran dan hadis merupakan salah satu peninggalan terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan bermacam-macam situasi dan kondisi. Al-Quran, salah satu isi dari kandungannya itu terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Isi kandungan dari Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, tetapi isi kandungan tersebut juga menjelaskan tentang solusi dari permasalahan tersebut gitu. Jadi Al-Quran, kitab suci Al-Quran dan hadis merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam dalam mempelajari Al-Quran dan hadis di sekolah agar siswa itu dapat satu, meningkatkan pengetahuan, yang kedua, meningkatkan iman, yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat adalah sebagai pedoman bagi ibadah terutama dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam bentuk kemasyarakatan, adapun pedomannya yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu saling bergotong royong terhadap sesama, mencintai Al-Quran dan hadis. Cinta dapat diartikan sebagai saling mengingatkan, menguatkan, dan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi mencintai Al-Quran dan hadis merupakan salah satu bentuk rasa hormat kita terhadap Sang Pencipta. Jadi mencintai Al-Quran dan hadis itu dapat diwujudkan dengan beberapa macam. Yang pertama yaitu membacanya setiap hari, mengamalkannya, dan mempelajari isi kandungan. Kurikulum pembelajaran itu sangat penting dalam meningkatkan mutu belajar dan mengajar bagi setiap pelajar, gunanya dalam meningkatkan karakter pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.